Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Mulkia Rahmawati, mengajar mata pelajaran biologi di MA Darul Arkom Garut, Jawa Barat. Lingkungan sekolah dan pesantren menghasilkan limbah organik dalam jumlah yang besar, terutama dari sisa makanan santri dan limbah dapur yang belum dikelola secara optimal, sehingga berdampak terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah. Di sisi lain, pembelajaran tentang lingkungan masih bersifat teoritis dan belum sepenuhnya memanfaatkan permasalahan secara nyata, baik peserta didik untuk pembelajaran yang semakin bermakna. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran dari limbah menjadi ilmu merupakan solusi kreatif pengolahan limbah organik di lingkungan sekolah melalui penerapan STEM Project Based Learning yang mengintegrasikan matematik, sains, teknologi, dan rekayasa dalam kegiatan pembelajaran nyata, sehingga mampu meningkatkan pemahaman konseptual, keterampilan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Gagasan dan keunikan inovasi pembelajaran dari limbah menjadi ilmu sebagai solusi kreatif pengolahan limbah organik di lingkungan sekolah menghasilkan energi terbarukan berupa gas metana, bukan produk simulatif. Limbah dapur pesantren sebagai sumber belajar dan solusi energi yang mengubah pembelajaran IPA menjadi eksperiental, transformatif, dan reflektif. Inovasi ini berlandaskan dengan nilai-nilai Islam, yaitu menjaga bumi, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, dan larangan merusak lingkungan terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning yang pertama yaitu tahap orientasi dan identifikasi masalah, di mana peserta didik mengamati limbah organik dapur pesantren seperti sisa nasi, sayur, lauk, pauk. Yang kedua yaitu tahap perancangan proyek, di mana peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok dan mendesain digester sederhana dari galon bekas. Yang ketiga yaitu tahap pembuatan digester. Galon bekas dilubangi dan dipasang selang serta balon atau kantong plastik penampung gas. Yang keempat yaitu tahap fermentasi dan observasi, di mana peserta didik mengamati perubahan volume, gas, bau, dan tekanan. Yang kelima yaitu tahap analisis dan refleksi, di mana peserta didik menganalisis keberhasilan fermentasi. Dan yang terakhir yaitu tahap presentasi dan tindak lanjut, di mana peserta didik mempresentasikan hasil proyek yang dilakukan. Melalui pelaksanaan inovasi ini, guru menyadari pentingnya pergeseran peran dari pusat informasi menjadi fasilitator pendamping pembelajaran. Guru dituntut untuk merancang pembelajaran yang fleksibel, kolaboratif, dan reflektif untuk mengintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan pembelajaran sains. Integrasi nilai amanah, tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, dan kerjasama dapat tertanam melalui pembelajaran Project Based Learning. Pembuatan digester sederhana dari galon bekas menunjukkan perubahan signifikan pada proses dan hasil belajar peserta didik. Peserta didik tidak lagi hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi mengalami proses pembelajaran secara langsung, mendalam, dan bermakna. Halo kawan-kawan, kenalin aku Fardan. Jadi di sini aku akan menjelasin bagaimana Project Based Learning ini pada mata pelajaran biologi. Nah, jadi kawan-kawan, ternyata pada Project Based Learning ini kita tidak hanya membahas tentang materi saja, melainkan ada salah satu praktik yang kita terapkan dari materi tersebut. Nah, di sini salah satunya aku bikin project ataupun praktikum yang dimana saya memanfaatkan mengenai sampah organik yang diubah menghasilkan energi terbarukan hingga menjadi gas metana. Hey guys, kenalin aku Wilan Pratama. Jadi aku sini mau ngejelasin kesan aku dari belajar pelajaran biologi menggunakan sistem based learning gitu. Yang awalnya aku kira belajar biologi itu hanya sebuah teoritis saja, akan tetapi di sini dalam biologi di DA kita menggunakan sistem based learning yang dimana menggunakan sistem praktikum kita menghasilkan
dari teoritis menjadi sebuah praktek gitu. Yang hasilnya dari proyek saya menggunakan limbah sampah organik dari kotoran sapi yang dijadikan sebagai energi terbarukan, yaitu biogas metana. Halo teman-teman, nama aku Farid dan di sini aku mau ngejelasin tentang apa saja sih yang udah aku dapetin dari mata pelajaran biologi mengenai Base Project Learning. Nah, jadi dari biasanya pelajaran yang berbasis pada teoritis, dengan metode ini saya dapat pengetahuan lainnya, itu cara pengaplikasiannya terhadap kehidupan sehari-hari melalui praktikum dan bagaimana cara-cara memanfaatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Zimatunisa sebagai guru IPA di Madrasah Sanawiyah Darul Arqam. Saat ini, guru bukan hanya berperan sebagai pusat informasi, melainkan menjadi fasilitator serta pembimbing peserta didik selama proses pembelajaran. Melalui pembelajaran STEM, Project Based Learning berbasis Deep Learning, peserta didik dapat mengeksplorasi masalah nyata, merancang solusi dengan mengintegrasikan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika secara mendalam. Hasilnya, pembelajaran menjadi lebih bermakna, mendalam, dan juga kontekstual. Beranilah berinovasi dalam pembelajaran karena perubahan kecil yang kita lakukan hari ini akan menyalakan cahaya bagi masa depan peserta didik. Inovasi bukan tentang teknologi yang rumit, melainkan keberanian guru untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, bermakna, dan kolaboratif. Mari kita jadikan kelas sebagai ruang tumbuhnya rasa ingin tahu, kreativitas, dan karakter, sehingga sekolah tidak hanya tempat belajar, tetapi tempat membangun harapan dan peradaban. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.